Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Duo P. Hari ini bincang-bincang 7 menit kita dengan Duo P mengulas seputaran emas. Teman-teman mungkin tidak menyadari bahwa ada dua hukum yang ada di emas tersebut. Kalau saya bawakan ke diri saya merasa kalau saya pegang emas itu semakin lama semakin bertambah nilainya. Yang kedua, semakin lama harga barang yang saya beli itu semakin murah juga. Nah, mungkin secara faktanya atau teorinya saya sudah hadir di sini Bang Perta. Sedikit kita minta ulasan dari Bang Perta terkait hukum yang ada di emas. Silakan Bang Perta, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman kita mengenai hukum yang ada di emas ini. Terima kasih Bang Heri sudah bersemai kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita akan membahas hal-hal yang menarik di dunia emas. Jadi di dunia emas itu kita punya dua hukum, yaitu dua hukum tentang emas, yaitu hukum reverse price dan hukum pengali. Gitu. Apa sih hukum reverse price itu? Hukum reverse price itu adalah ketika kebutuhan kita semakin naik. Nah, jadi reverse price itu adalah kondisi harga barang dan impian yang semakin murah dari waktu ke waktu jika dinilai dengan emas. Jadi kalau kita selama ini menilai kebutuhan kita itu dengan jumlah di saldo rekening atau di aset yang kita punya, itu memang harga-harga itu makin tahun makin naik. Tapi ternyata ketika kita menjadikan emas sebagai penilainya, maka ternyata harga-harga itu semakin lama semakin turun. Apa contohnya? Contohnya adalah terkait dengan bagi kawan-kawan yang mau berangkat haji nih, ONH. Jadi ONH itu ternyata dari tahun ke tahun itu semakin turun. Apabila menggunakan emas ya, Benar. Bang? Jadi pada tahun 2005 nih, kita kalau mau naik haji itu butuh 174 gram itu. Dan 5 tahun kemudian 2010 ternyata turun jadi 88,5 gram. Dan 2015 itu kita hanya butuh 62,9 gram emas, kita sudah bisa berangkat haji. Dan ternyata tahun ini 2020 nih cuma 35 gram emas. Jadi makin tahun gramasinya makin turun. Nah, begitu juga bagi teman-teman yang mau berangkat umroh nih, tahun 2017 3 tahun terakhir itu 32 gram emasnya. Jadi butuh 32 gram emas baru kita bisa berangkat umroh. Kemudian tahun sesudahnya butuh 31. Kemudian tahun sesudahnya turun lagi jadi 30, dan ternyata pada tahun ini kalau kita mau umroh cuma butuh 25. Jadi 25 gram emas itu kita sudah bisa berangkat umroh. Begitu juga bagi teman-teman yang mau berkurban gitu kan. Harga kambing walaupun secara saldonya atau secara rupiahnya naik, ternyata harga kambing itu secara gramasi emas itu masih tetap sama. Jadi lebih murah dari tahun ke tahun. Menarik ya Bang Perta ya. Betul sekali, tadi Bang. Abang bilang untuk umroh itu di tahun 2017 tadi Abang bilang kita dikonversikan dengan emas itu sekitar 32 gram. 35, Karena harga ya. emas saat itu 650.000 ya Bang. Benar sekali. Nah, ternyata di tahun 2020 harga emas sudah kisaran 1 juta. Iya, Dan tahun ini ternyata 1 kita juta cuma nih. butuh 25 gram ya Bang ya. Benar sekali. Oh, itu ya ternyata hukum harga balik itu di emas ya Bang ya. Iya, jadi kebutuhan Oke. harga makin naik, tapi soal secara emas itu makin turun ya. Oke. Menarik Bang. Dan Yang kedua gimana iya. Bang? Dan ternyata bukan hanya untuk kebutuhan akhirat aja nih. Bagi teman-teman yang mau beli mobil, nah, ternyata dari tahun ke tahun juga semakin lama semakin turun. Ini contohnya kita ada mobil di tahun 2015 kita beli butuh 431,5 gram emas nih. Ternyata pada tahun ini harganya sudah 255, artinya setengahnya. Nah, dan untuk ilustrasi lengkap bisa nanti kita jelaskan setelah ini. Jadi ada fakta menarik nih guys. Harga mobil itu tiap tahun itu nggak pernah naik, tapi selalu turun. Gak percaya? Nih gua kasih hitungannya. Kita ambil contoh harga Toyota Fortuner TRD diesel zaman dulu. 2010 itu harga barunya 397 juta rupiah. Sekarang di tahun 2020 harga jadi 554 juta rupiah. Naik dong ya. Tapi kalau kita bikin tabel kayak gini akan jadi lebih murah guys. Kalau kita lihat dalam emas,
Harga Fortuner 2010 itu sama dengan 1026 gram emas. Sedangkan Fortuner baru di tahun 2020 harganya cuma 538 gram emas. Jadi sebenarnya harga Fortuner zaman dulu itu kalau kita lihat dalam gram emas itu sebesar 1 miliar 56 juta rupiah. Artinya kalau kita beli mobil dalam emas itu harganya selalu turun tiap tahun. Nah, kitanya aja selama ini salah nabung. Menarik Bang. Selanjutnya gimana Bang? Yang hukum kedua itu Bang, yang Abang bilang tadi ada hukum penggali. Oh iya. Seperti apa Bang Pertas? Jadi hukum penggali itu adalah ketika kita menyimpan aset dalam bentuk emas, semakin banyak emas yang kita simpan, maka faktor kali aset kita akan semakin cepat tumbuhnya. Jadi misalnya kita tahun ini nyimpannya 1 gram, kenaikannya ke tahun depan itu 10.000, berarti 1 kali 10.000. Tapi kalau kita nyimpan 10 gram, itu jadinya 10 kali 10.000 kan jadi 100.000 nih. Tapi kalau kita nyimpan 100 gram, nah itu tinggal kawan-kawan kalikan sendiri gitu. Artinya semakin banyak emas yang kita simpan, emas yang kita tabung, maka aset kita juga meningkat. Dan ternyata dengan hukum reverse price tadi, ternyata aset kita meningkat tapi kebutuhan kita makin lama makin turun. Artinya kesejahteraan kawan-kawan, kesejahteraan teman-teman itu insya Allah kedepannya lebih naik lagi. Gitu juga. Masya Allah Bang. Berarti secara hukum penggali ini semakin rutin kita menabung emas, Betul. insya Allah semakin besar yang bisa kita dapatkan untuk pemenuhan capaian impian kita ya Bang ya. Ya, dan impian lebih cepat tercapainya nih. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin itu sekilas dari bincang-bincang kita hari ini. Saya simpulkan bahwa ternyata di dalam emas itu ada 2 hukum. Yang pertama hukum harga balik, di mana impian atau barang yang kita beli dengan emas itu akan semakin murah di kemudian harinya apabila kita membelinya dengan emas. Yang kedua hukum penggali. Dengan hukum penggali ini semakin besar Anda memegang emas, semakin cepat pencapaian dari kebutuhan atau impian Anda untuk dicapai. Demikian teman-teman bincang-bincang dengan duo P hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.